Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anak sekalian. Kali ini pembelajaran kita beda dengan tahun-tahun kemarin, yaitu pembelajaran secara daring, yaitu secara online. Jadi kalian nanti bisa menonton atau melihat video yang saya buat atau saya sajikan, kemudian silakan nanti dipahami dan kerjakan semua tugas-tugas yang telah diberikan. Anak-anak sekalian, untuk kali ini karena kita baru pertama kali berjumpa ya, maka ini saya kenalkan dulu. Ini nama saya Bapak Suparno. Ini nama saya ini Bapak Suparno. Kemudian tempat tanggal lahir Pati 8 Desember 1964. Saya mengajar di sini sejak tahun 1991. Jadi sudah lama, hampir pensiun ini, tinggal sekitar 5 tahunan. Alamat saya adalah Desa Bukaran, RT 01, RW 3, Kecamatan Subong, Kabupaten Pati. Kemudian yang terpenting adalah nomor HP saya ini dicatat ya, 085 876 690 234. Anak-anak sekalian, mari kita belajar untuk pembelajaran yang pertama kali. Ini adalah kita belajar tentang besaran dan satuan. Tentunya kalian sudah dijelaskan oleh guru kalian waktu di SLTP. Jadi di sini besaran adalah sesuatu yang bisa diukur. Berarti apa saja yang bisa diukur itu namanya besaran. Misalnya ini saya bawa penghapus. Penghapus ini itu bukan besaran karena penghapus ini tidak bisa diukur. Jadi penghapus ini bisa diukur, misalkan kita menggunakan penggaris, itu yang kita ukur apanya adalah panjangnya, bukan penghapusnya. Jadi panjang penghapus, lebar penghapus, tinggi penghapus. Jadi penghapus bukan besaran. Yang besaran adalah di sini itu adalah nanti adalah panjang. Karena panjang bisa diukur. Nah, ukuran panjang itu apa? Ukuran panjang itu bisa sentimeter, bisa meter, bisa kilometer, dan seterusnya. Kemudian nanti ada yang namanya waktu. Di waktu itu bisa diukur. Jadi ukuran waktu itu apa? Pakai sekon boleh, pakai menit, mungkin jam, hari, dan seterusnya. Jadi ini adalah sebagai contohnya sesuatu yang bisa diukur. Jadi misalnya saya berikan contoh dua dulu, yaitu panjang bisa diukur, waktu bisa diukur. Itulah yang namanya besaran. Kemudian yang berikutnya adalah satuan. Satuan itu apa? Satuan itu adalah ukuran suatu besaran. Ukuran besaran. Ini contohnya kembali ke sini. Ukuran panjang itu apa? Atau satuan panjang itu apa? Bisa sentimeter, bisa meter. Ukuran daripada waktu itu apa? Jadi waktu diukur pakai apa? Pakai sekon, pakai menit, pakai jam. Itulah yang namanya satuan. Kemudian ini adalah jenis-jenis besaran. Yang pertama adalah besaran pokok. Jadi besaran pokok itu apa? Jadi besaran pokok didefinisikan suatu besaran yang telah ditetapkan. Jadi besaran pokok adalah suatu besaran yang telah ditetapkan dan menjadi dasar bagi besaran yang lain. Kemudian yang menetapkan besaran ini siapa? Ini adalah merupakan
konferensi tingkat internasional di Paris. Jadi menyepakati bahwa besaran pokok itu nanti ada 7. Jadi ini merupakan kesepakatan dunia bahwa besaran pokok itu ada 7. Yang pertama adalah ini panjang, satuannya meter, simbolnya atau singkatannya M kecil, dimensinya adalah L besar. Kemudian yang kedua massa, satuannya kilogram, kg, M besar. Waktu, sekon, S kecil, T besar. Suhu, satuannya Kelvin, K besar, theta. Kemudian jumlah zat, mol, ini N besar. Kemudian intensitas cahaya, kandela atau G besar. Kemudian zat arus, ampere, A besar. Dimensinya adalah I. Untuk ketujuh besaran pokok ini maka harus kalian hafalkan. Jadi dihafalkan ada 7 lengkap dengan satuan dan dimensi. Karena itu nanti menjadi dasar untuk besaran yang lain. Jadi untuk dasar besaran-besaran berikutnya. Jadi di sini harus hafal. Anak-anak sekalian, dimensi itu apa? Dimensi adalah cara menuliskan suatu besaran dalam bentuk lambang. Jadi lambang daripada panjang pokok L besar, jumlah zat N besar, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah besaran turunan. Jadi besaran turunan itu apa? Adalah suatu besaran yang telah diturunkan dari beberapa besaran pokok. Itu yang pertama. Saya ulangi, besaran turunan itu apa? Suatu besaran yang telah diturunkan dari beberapa besaran pokok. Atau definisi yang kedua, besaran turunan adalah suatu besaran yang satuannya diturunkan dari beberapa satuan besaran pokok. Contohnya ini, nama besaran luas, simbolnya A atau area ya. Kemudian rumusnya adalah panjang kali lebar, satuannya panjang itu meter, lebar itu meter. Maka satuannya di sini, satuan daripada luas adalah meter persegi. Dimensinya adalah L pangkat 2. Makanya tadi saya katakan harus hafal daripada besaran pokok. Jadi di sini untuk panjang itu L. Maka di sini luas adalah panjang kali lebar. Berarti panjang kali panjang, meter kali meter. Di sini meter persegi. Tinggal mengikuti saja L pangkat 2. Kemudian volume sama V besar, panjang kali lebar kali tinggi, meter kali meter, meter pangkat 3. Maka di sini L pangkat 3. Kecepatan V kecil, S per T, jarak per waktu. Jadi jarak yang ditempuh sebagai waktu yang ditentukan. Satuannya adalah meter per sekon. Jarak satuannya meter, waktu satuannya sekon. Meter per sekon. Jadi mengikuti saja di sini L per T bisa ditulis L kali T pangkat min 1. Karena T itu adalah T pangkat 1, karena ini bisa ditaruh di atas, ini dibagi menjadi kali, maka pangkat min 1. Kemudian kecepatan didefinisikan adalah perubahan kecepatan setiap detik atau setiap satuan waktu. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. L per T pangkat 2 bisa ditulis L kali T pangkat min 2. Kemudian yang ketiga adalah daya. Daya itu force F, massa kali percepatan. Massa satuannya kilogram, percepatan satunya meter per sekon kuadrat. Dari sini tinggal gandengkan saja, mengalihkan karena rumusnya ini kali. Ini juga mengikuti kilogram M besar, meter L per sekon kuadrat T pangkat 2. Bisa ditulis M kali L kali T pangkat min 2. Anak-anak sekalian, dari contoh-contoh ini, jadi ada luas, volume, kecepatan, dan seterusnya ini.
gaya ini itu disebut besaran turunan. Kenapa? Ini tadi saya buatkan satu, nanti bisa dipakai untuk semuanya ini ya. Mengapa gaya disebut besaran turunan? Gaya ini besaran turunan itu kenapa? Sebabnya ini jawabannya, gaya diturunkan atas 4 besaran pokok, yaitu di sini satuannya kilogram berarti massa, di sini berarti meter berarti panjang, di sini waktunya 2 kali kuadrat berarti waktu. Jadi gaya itu merupakan besaran turunan karena diturunkan dari 4 besaran pokok, yaitu massa, panjang, waktu, dan waktu. Kemudian misalnya pertanyaannya luas. Mengapa luas disebut besaran turunan? Tinggal ganti saja. Mengapa luas disebut besaran turunan? Sebab luas, jadi gaya itu luas, diturunkan atas. Dilihat ini, panjang ini berarti hanya dua besaran pokok, yaitu panjang dan panjang. Itu. Coba dilihat ini ya, ini yang termasuk besaran panjang. Ini yang termasuk besaran panjang itu apa saja? Lebar juga panjang, tinggi, jarak perpindahan jari-jari, diameter, keliling, dan lain-lainnya. Nanti cari sendiri, disebutkan sendiri. Jadi yang saya tulis ini termasuk besaran panjang karena satuannya adalah meter. Gitu kan? Ya, anak-anak sekalian, ini kita lanjutkan yaitu sistem konversi satuan. Konversi itu apa? Konversi itu satuan yang satu disamakan dengan yang lain. Misalnya konversi $1 Amerika sama dengan 14.000 rupiah, misalnya begitu. Jadi dolar dengan rupiah itu tidak sama, tetapi bisa disamakan atau dikonversikan. Jadi $1 Amerika sama dengan 14.000. Coba ini dilihat sini untuk sistem konversi satuan panjang. Panjang satuan dalam satuan internasional itu adalah meter. Di sistem MKS, di sistem internasional adalah satuan dari panjang adalah meter. Tetapi panjang itu nanti kan 3 meter saja. Bisa sentimeter, bisa milimeter, bisa kilometer, hektometer, dan seterusnya. Itulah namanya konversi. Jadi ini misalnya saya berikan contoh 1 meter, itu bisa dikonversi dengan 100 cm. Artinya meter dengan cm itu tidak sama, tetapi bisa dikonversikan 1 meter itu sama dengan 100 cm atau merupakan 2. Kemudian kalau 2,5 meter berarti 250 cm. Kalau kita balik 2 cm itu berapa meter? Berarti 2 per 100 atau 0,02. Bisa ditulis 2 kali 10 pangkat min 2. Itu namanya konversi. Kemudian untuk luas satuannya dalam SI, dalam satuan internasional dalam meter persegi. Tetapi luas itu tidak harus meter persegi semua, bisa sentimeter, milimeter, dan seterusnya persegi. Awal dari ini 2 meter. Itu nanti bisa tulis 2 kali 10 pangkat 2 cm. Tapi kalau 2 meter persegi, maka ditulis 2 kali 10 pangkat 2 seperti ini. Tapi karena persegi, ini juga persegi, ini persegi, ini serasi juga. Persegi semua. Hasilnya berapa? 2 kali 10 pangkat 4 cm persegi atau 20.000 cm persegi. Kalau dibalik, 2 cm berapa meter? 2 kali 10 pangkat 2 meter. Kalau dipersegi,kan maka 2 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Berarti 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kemudian untuk volume satuan dalam SI-nya adalah meter kubik. Jadi sama seperti tadi 5 meter kubik, maka ditulis 5 kali 10 pangkat 2 pangkat 3 cm kubik atau pangkat 3. 5 kali 10 pangkat 6 cm kubik atau disingkat cc. Jadi cc itu adalah centimeter kubik. Kalau dibalik 5 cc berapa meter kubik? 5 kali 10 pangkat min 6 meter kubik.
Kemudian dalam kehidupan nyata, dalam sehari-hari, volume itu biasanya tidak meter kubik, tapi misalnya kita beli bensin itu menggunakan liter. Jadi ini hubungannya ya, 1 desimeter kubik itu 1 liter. Kalau 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik sama dengan 1000 liter atau sama dengan 1 kiloliter. Jadi 1 meter kubik itu ada 1000 liter. Kemudian yang lain adalah 1 cc, 1 cm kubik itu sama dengan 1 mililiter. Berikutnya yang keempat adalah waktu satuannya dalam SI adalah sekon. Jadi 1 menit itu 60 sekon, 1 jam 60 menit. Berarti 1 jam jadikan sekon. Jadi 60 30 3600 detik atau sekon. Ini saya beri contoh soal, sudah saya gabungkan, konversikan 90 km per jam. Jadi kita misalnya naik motor kecepatannya 90 km per jam, itu berapa meter per detik atau berapa meter per sekon? Caranya 90 ditulis 90 km dikonversikan ke meter 1000, berarti 90 kali 1000 ini per, ini jam dijadikan sekon 3600, berarti ini kali ini per 3600 hasilnya 25. Kemudian kalau dibalik, konversikan 25 meter per sekon dijadikan kilometer per jam. Caranya sama, 25 ya ditulis 25, meter dikonversikan ke kilometer 10 pangkat min 3 per, ini per sekon jadi jam seper 3600 dengan 25 kali 10 pangkat min 3 kali 3600 90. Balik lagi. Jadi di sini kalau dibalik 1 sekon berapa jam? Berarti seper 3600 jam. Demikian pembelajaran untuk kali ini kita cobakan sekian. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah besaran itu sesuatu yang bisa diukur. Jadi sesuatu yang bisa diukur itu misalnya ada panjang, waktu, jumlah zat, luas, gaya, dan lain sebagainya yang telah diterangkan tadi. Kemudian satuan adalah merupakan ukuran daripada suatu besaran. Kemudian ada jenis-jenis besaran, yaitu besaran pokok, suatu besaran yang telah ditetapkan dan menjadi besaran dari besaran yang lain, menjadi dasar dari besaran yang lain. Kemudian besaran turunan adalah suatu besaran yang diturunkan atas beberapa besaran pokok. Demikian pertemuan kali ini, kita cukupkan sekian dulu. Jadi terima kasih atas perhatiannya dan atensinya kalian semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.